Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Dan itu pelanggar undang-undang IT. Nah yang kedua, dia dari mengatakan tidak ada apa-apa sekarang mengaku itu adalah hubungan spesial. 2-0. Masuk rumah sakit Bang, ini kejadian apa lagi nih Bang? Begini, memang banyak sih ya kejadian-kejadian yang tidak biasa dialami oleh iklim hakim ya. Jujur, ada satu perkumpulan orang-orang yang ahli membuang penyakit gaib yang ada di diri orang atau di diri manusia. Itu ada chattingannya, karena menurut penglihatan batin mereka kan punya indera yang berbeda dengan kita. Dari pengamatan mereka katanya Kim itu diguna-guna. Jadi ditawarkanlah ke saya untuk Kim itu diobati. Hanya saja saya orangnya kan ya, saya paham juga secara agama kalau kita mempercaya itu menjadi dosa. Tapi sebagai jalan usaha ya nggak ada masalah. Tetap kita bersandarkan diri kepada Allah. Nah, jadi saya masih mengamati misalnya Kim kemarin keluar darah dari mulut, dari hidung. Kemudian sebelumnya dia pinggangnya itu kayak sakit, kayak patah gitu ya. Terus jerit-jerit, itu di Sukabumi. Dan pada waktu itu saya sedang di Medan menjelang Lebaran. Dia juga telepon saya. Dia bilang, "Bang, abang gimana?" Ya saya bilang, "Saya juga sakit ini. Pinggang saya sakit," gitu. "Wah, kok sama ya?" Ya saya bilang, "Udahlah, nggak usah negatif thinking, positive thinking aja." Saya ngerti sih arah dia itu kemana ya. Tapi saya bilang sama dia, "Kim, kamu percaya aja pada Allah. Kamu sholat, kamu ibadah." Makanya saya kasih gambaran ke Kim itu misalnya, saya acap kali atau sering kali saya membuat video itu misalnya saya dengan habis sholat ya, terus saya pakai peci, itu juga dalam rangka meminta bantuan Allah gitu. Karena dia yang maha menghalau semua penyakit, dia yang maha menjaga hambanya, dan tidak ada satu yang bisa mengganggu hambanya kecuali izin dia sebagai Allah yang maha kuasa, yang mampu segala-galanya. Nah, jadi setelah Kim mulai membaik, saya minta ruqyah gitu. Jadi dia akhirnya di ruqyah. Nah, setelah agak membaik dibawa ke Jakarta. Nah, lalu kemudian di Jakarta keluar darah ya dari hidung terus. Nah, kemarin saya dikabari lagi tuh, dikirimi foto oleh Kim dan manajernya. Dia kena bintik-bintik merah di kaki gitu. Nah, sehingga kemarin sore Kim dan manajernya ke rumah sakit dicek, dan itu tadi barusan saya telepon, Kim baik-baik saja. Hanya saja bintik-bintiknya itu sedang dicek, diobservasi apakah ini demam berdarah atau yang lain. Tapi saya sudah sarankan agar tetap berobat. Jadi obat alternatif tetap jalan ya. Obat medis juga jalan. Saya kira itu. Tapi kalau ada yang berniat misalnya mencelakai Kim atau mencelakai saya kira itu kezaliman yang besar. Dan saya sebagai orang yang beriman, bahwa jika ada seseorang yang ingin menganiaya orang itu, dan orang itu teraniaya, maka seluruh pahala dari orang yang menganiaya itu akan menjadi milik dari orang yang teraniaya, dan seluruh kejahatan dari orang yang dianiaya itu akan pindah kepada orang yang menganiaya. Jadi saya kira orang-orang yang dianiaya itu dia syahid dunia, dia mati syahid dan itu syahid dunia. Saya kira di samping kita ikhtiar, kita berusaha, kita jaga diri ya. Kalau memang ada magic lebih kuat dari kekuatan Allah, saya kira kita mesti terima kenyataan itu. Tapi dalam konteks beriman, kita tidak boleh percaya dengan kekuatan magic. Meskipun sihir-sihir itu ada, zaman Rasulullah itu ada, zaman Nabi Musa itu ada, dan di zaman kenabian para rasul itu juga ada. Jadi Kim ini memang sepertinya sudah bilang bahwa, "Bang, ini saya kok aneh ya,
oh, sakit saya ini, sakit saya ini. Ya, saya bilang kamu sabar saja, karena memang ibarat pertandingan tinju. Ini saya dengan Hotman ini sudah ronde ke-9 gitu. Dari 12 ronde kelas berat. Ya, sekarang masing-masing sudah menunjukkan strategi, tinggal finishnya seperti apa. Tapi kalau saya melihat Hotman sudah kalah. Kenapa saya bilang kalah? Karena Hotman sudah mengaku. Pertama dia mengatakan bahwa Iklim Hakim itu bukan siapa-siapa. Dia hanya figuran. Jelas kan dia sebut itu. Kemudian belakangan dia bilang bahwa Kim itu dia bawa dansa, minum wine, nonton tinju, itu dikasih yang katakanlah yang private dan atau yang kategori high atau yang mahal ya. Saya nanti dibilang nggak pernah ke klub, pernah ke bar, tapi itu tidak menjadi hobi saya. Paling saya menghargai teman sehingga saya datang. Nah, tetapi dengan pengakuan Hotman itu kan something, ada sesuatu. Kalau boleh saya katakan something wrong dong. Ada sesuatu yang salah di situ kan. Nah, tetapi saya tetap lihat gitu. Maka saya bilang ke Hotman, you selalu bilang you punya legal mind. Saya bukan legal mind and political mind, and then political sociologis. Jadi ada politik sosiologis, ada politik, dan ada hukum. Dan ini menurut saya dalam seorang lawyer hari ini itu ditempah supaya dia mengerti juga bagaimana konteks penegakan hukum dan ada kadang-kadang pengaruh politik di dalamnya. Meskipun kita tidak pernah membawa urusan hukum menjadi urusan politik, tapi kerap dibuat orang urusan politik menjadi urusan hukum gitu. Sehingga inilah, nah yang saya katakan bahwa Hotman itu sudah kalah dan bisa dikatakan kena bendera putih. Kenapa? Karena dia sudah mengaku. Di situ juga tadi pagi saya dengar, saya lihat juga di YouTube dan juga di TV, dia mengatakan bahwa saya dengan Iklim Hakim itu memang ada hubungan khusus, ada hubungan spesial. Artinya bahwa Hotman sudah ingin membenarkan ya, dengan dia mengatakan tidak ada apa-apa, kemudian dia kirim ada chat WA, kangen, sayang, itu sudah mulai menggambarkan. Saya senyum saja. Nah, sebenarnya Hotman ini sudah terjebak dalam pusaran strategi yang saya gunakan gitu loh. Contoh, dia sudah kejebak dengan memposting foto yang bersifat private dari Iklim Hakim, diunggah di akun Instagram dia yang menjadi public area. Oke? Dan itu pelanggaran undang-undang IT. Nah, yang kedua, dia dari mengatakan tidak ada apa-apa sekarang mengaku itu adalah hubungan spesial. 2-0. Ini kebohongan publik. Dan ini Anda terjebak sendiri. Jadi saya nggak perlu kejar lagi urusan asusila-nya, urusan pelecehannya. Dari yang dua ini aja masuk, bos. Cuma urusan pelecehan ini menyangkut moral, menyangkut perasaan, menyangkut mental dari seorang klien saya Iklim Hakim. Maka kita tetap akan perjuangkan sampai kita melihat bahwa ada penyelesaian. Apakah penyelesaian itu antara saya dengan Hotman dan Kim, atau penyelesaian di muka hukum dan atau di meja pengadilan, kita lihat saja gitu. Nah, maka saya bilang Hotman, saya bilang kemarin, oh kamu ketahuan, ya kan? Jadi sekarang dia sudah ngaku gitu. Nah, saya menduga saya punya legal mind, katakanlah political mind and sociolog mind, bahwa Hotman ini mau mencoba ya, memberi gambaran kepada masyarakat Indonesia dan penegak hukum bahwa kalau dia punya hubungan khusus dengan Iklim Hakim, maka dia dapat melakukan apa yang dikeluhkan atau apa yang dirasakan menjadi sebuah yang diduga sebagai pelecehan seksual oleh Hotman Paris kepada dia. Intinya kan begitu dong. Orang bego aja tahu itu. Anak kecil juga tahu. Saya tadi ada di salah satu hotel di Jakarta. Saya keluar, itu anak kecil loh. Paling umurnya 4 tahun tuh bro. Kenal sama saya, bapaknya bilang, Pak ini anak saya mau foto. Ya anak kecil minta foto, saya nggak yakin tuh. TK juga belum bos. Minta foto anaknya, dia papanya bilang. Nah, saya tanya tentang apa? Hotman Paris. Dia tahu. Tuh Pak Rasman tuh lagi apa dengan Hotman Paris. Nah, saya katakan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya Hotman, ini masa saya.
Masa kamu sudah? Kamu urus aja Holy Wing itu, biar saya urusi perkara-perkara ini. Dan mungkin saatnya berubah gitu. Dan kalau Anda ingin menjadi orang yang tetap terkenal, ya dengan cara khairunas anfa'ul linnas, orang yang baik bermanfaat orang lain. Tapi jangan Anda ceroboh gitu. Dari konteks penegakan strategi yang dia bangun dengan saya, kejebak dia sudah ngaku. Nah, dia mau mencoba, ini dalam dugaan saya presumption of innocence, mau mencoba mengeneralisir dan membangun satu opini publik bahwa kalau mereka punya hubungan khusus, maka boleh dia melakukan tindakan itu. Apakah dalam mobil, apakah di apartemen, apakah di mana, dan lain-lain. Begitu. Oke. Bang Rasman, bicara dari kejadian Ini mau tayang kapan nih? tayangnya besok. Oke. Oke. Jam 6 ya? Iya. Jam 6 pagi ya? Jangan lupa. Gosport, Gosport. RCTI. Oke. Oke, Bang, untuk kondisi sekarang, Bang, kita pengen tahu nih kondisi Ilkima sekarang gimana sih, bisa dihubungi nggak, Bang? Udah? Saya udah hubungi? Bisa video call nggak? Kita minta video call. Udah bisa. Oh. Dia di rumah itu di kamar dan pakai selimut, dan ya namanya orang di kamar lah ya, pakaian apa, ya nggak enak lah dipandang mata. Ntar dibilang lagi sama Hotman, ini orangnya kirim foto atau ini seksi-seksi. Ya itu tadi, jadi saya bilang, Hotman, you mungkin jago bidang hukum, kata you ya, tapi you nggak ngerti politik dan ilmu sosiolog. Kita tuh dalami, bos. Sosiologis kita pelajari, psikologi kita pelajari, ngerti nggak? Siasat dalam bahasa Arab, siasat strategi kita pelajari, kontra intelijen kita pelajari, politik kita pelajari, hukum kita pelajari. Jadi Yu Hotman udah ngaku kalau saya istrinya, maaf ini ya, boru saya, Cito saya, boru marbun. Lah berarti kan sudah ada pengakuan dalam dugaan saya bahwa sekali lagi Hotman mencoba membangun opini bahwa kalau mereka punya hubungan khusus, maka yang dilakukan di mobil itu dan atau di apartemen itu bisa dan dapat diterima. Mau di apartemen, mau di mobil, mau di studio, mau di toilet, mau dimanapun, kalau itu pelecehan, ya tetap pelecehan, bos. Nanti rangkaian peristiwanya. Orang bilang, netizen bilang ke saya, Pak Rasman, kenapa bela itu nggak ada saksi? Memang nggak ada saksi. Memang itu mobilnya saudara Hotman Paris. Tapi saya kan sudah kasih kemarin ilustrasi. Saya coba rekonstruksi salam satu mobil itu memungkinkan. Yang kedua, kalau kita lihat dari chattingan WA mengarah ke sana, terus ada pengakuan hubungan spesial. Kira-kira kalau itu dilakukan boleh nggak di dalam mobil? Ya pasti boleh saja, tapi pantas nggak? Saya kira kurang pantas. Tapi kenapa itu dilakukan? Nah, kalau misalnya katakanlah Kim menerima itu, nggak mungkin dia berontak seperti ini sampai ke kementerian loh. Ibu Menteri tahu. Jadi saya minggu ini akan ketemu lagi ke sana dan insya Allah kita akan jalin terus komunikasi ini. Saya hanya ini aja, saya bilang ke Kim, kamu harus sehat, kamu harus fighter, kamu harus kuat, kamu harus sholat, dan kamu harus tegar supaya perlawanan ini jalan gitu. Kalau kamu sakit, kita nggak kuat gitu. Karena kalau saya nanti yang maju, kamu sakit, dikira saya merekayasa, bos. Karena Hotman tuh saya lihat dari statementnya, seolah-olah ada orang di belakangnya. Bukan saja saya, tapi saya duga di belakang saya. Bos, Hotman, saya nggak bisa diatur-atur, bos. Saya takut pada Allah. Nggak ada yang bisa mengintervensi saya. Dan nggak ada orang yang menyuruh-nyuruh Kim. Kim itu kan sudah jelas. Mana ada, bos? Forum Bata Intelektual, mereka kasih itu sekarang menjadi Serikandi. Karena peduli. Itu saja. Dan saya nggak bawa intelektual, cuma ya namanya organisasi, saya ketua dan penasehat, mereka bantu saya, apalagi sekarang suaminya Iklima Kim itu sudah menunjuk kuasa hukumnya ketua umum DPP Bata Intelektual. Jadi kasus ini begini ya, teori hukum yang akan kita bangun adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS. Ada yang bilang, lo itu kan belum diterapkan. Lah, saatnya diterapkan. Setelah diundangkan, maka eksperimennya adalah ini, kasusnya Kim. Ini terobosan hukumnya untuk mendudukkan Bu Menteri PPA, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Mahkamah Agung.
dibuat surat keputusan bersama sehingga ini dapat diproses. Jadi yang disebut dengan 2 saksi itu tidak mesti unus tesis, nulus tesis, 1 saksi tidak saksi. Tapi untuk ini boleh karena ada rangkaian peristiwa yang bisa mengarah kepada perlakuan asusila terhadap seseorang atau kejahatan seksual begitu.